Memetakkan agenda Ramadan sebagai kurikulum, bagian dari kurikulum Ramadan Nabi SAW itu menjadi penting. Kenapa? Karena agenda ini, schedule Ramadan yang kita siapkan, ya kan? Ini akan menjadi acuan kita dalam mengisi hari-hari Ramadan, sehingga kegiatan Ramadan kita itu terukur dan terarah. Itu yang paling penting. Karena kalau agenda ini tidak ada, ya tidak disebutkan, tidak disiapkan, itu cenderung diisi hari-hari itu dengan tak terukur. Jadi semaunya saja. Kalau mau baca Quran baca, kalau tidak ya tidak, ya kan? Kalau mau infak ya infak, kalau tidak ya tidak. Demikian seterusnya. Malam-malam juga yang pengen, kadang pengen 2-3, kadang pengen 11. Ya, kadang-kadang juga lihat mana nih imamnya yang cepat, ke masjid mana. Kan? Makanya sering kali dikenal itu masjid Baqarahan, ini masjid Al-Ikhlasan, itu kan kul-kulan, gitu kan. Jadi kalau mengejar ini, mengejar itu dan sebagainya, sehingga tidak efektif di sini. Untuk itu penting kita turunkan beberapa agenda yang bisa kita hadirkan mengacu kepada kurikulum Rasulullah SAW. Kurikulum ini tentunya bisa diserap dari kegiatan-kegiatan Nabi SAW, yang kemudian diabadikan, dilihat oleh para sahabat, jadi bimbingan, dan kemudian sampai kepada kita semua. Ya, apa diantaranya kita turunkan? Misalnya teman-teman sekalian, ada agenda yang terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas salat, ya. Nanti ada turunan-turunannya, ya. Bahkan nanti untuk malam-malam Ramadan itu dihidupkan sekali dengan salat malam. Ya, dalil-dalil nanti ada. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sampai bilangan rakaatnya diatur. Mau berapa rakaatkah? Apakah 11, 11-nya 4, 4, 3 ataukah 2, 2, 2, 2, 2 ujungnya 1 itu kan? Ataukah nanti lebih daripada itu? Hadisnya apa? Kan dalilnya bagaimana? Kemudian cara menunaikannya seperti apa? Lengkap sekali sampai sifatnya diatur. Ya, ini bagian pertama, peningkatan kuantitas dan kualitas salat. Kalau kuantitas itu menunjuk kepada jumlah bilangan, ya tentunya akan di atas yang fardu, ya. Kalau fardu itu kan standar. Artinya kalau baru bisa salat fardu, salatnya masih standar. Masih standar. Jadi kita harus tingkatkan, nanti kita akan lihat, ya. Nah, yang kedua, ada peningkatan terkait dengan ibadah infak. Nah, infak, ya. Nanti hadisnya juga banyak teman-teman sekalian, motivasinya kuat. Nanti ada hadis misalnya karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, adalah Nabi SAW orang yang paling dermawan dan akan semakin dermawan ketika tiba Ramadan. Bahkan nanti ada langsung praktek yang Nabi sampaikan dan ajakan kepada kita semua. Ya, tak mampu punya ini dengan satu kurma, tak mampu dengan air bening, ya, bukan air putih ya, kalau air putih susu dan sebagainya, kan? Ya, tak mampu dengan air bening mungkin sehirup juga bisa, ya, yang penting bisa berbagi dan seterusnya. Itu nanti ajakan yang sangat luar biasa. Nanti kita turunkan, ya. Kemudian nanti ada interaksi dengan Al-Qur'an, Wah, ya. Di interaksi dengan Al-Quran ini nanti ada 3 turunan. Ada bacaan, qiraah, ya. Kemudian ada kajian, tilawah, ada hafalan, tahfidz. Nah, ini teman-teman sekalian, ya. Nah, kemudian bagian yang keempatnya adalah persoalan itikaf. Yang pokoknya saja, khusus 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini kaitan-kaitannya banyak nanti, ya. Ada turunannya nanti terkait dengan malam Al-Qadar, kan? Untuk bagaimana memperbanyak istighfar, puncaknya, kan? Untuk persiapan kemudian zakat fitri, ya. Kenapa disebut fitri, kenapa disebut fitrah dan sebagainya, ya. Kemudian juga nanti ada kaitan dengan Idul Fitrinya, persiapannya. Diatur semua, ya. Korelasi-korelasinya sampai nanti ini menjadi ukuran keberhasilan puasa kita. Nah, dari sekian agenda ini ada yang memang mau tidak mau akan kita lalui. Ya, seperti misalnya i'tikaf, ya. Dalam konteksnya ini pemaksimalan ini. Nanti dalam suasana pandemi kita akan bahas spesifiknya seperti apa. Di mana kita harus i'tikaf itu, kan? Dalam keadaan demikian kita tak mampu, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya nggak bisa ke masjid dalam keadaan terbatas, di mana kita i'tikaf dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang sifatnya teman-teman sekalian spesifik menjadi target kita. Ya, target. Misalnya begini. Ini dari
tiga ini utamanya nih, 1, 2, 3. Kalau ini kan masuk ya, karena sesuatu yang khusus ya. Nah, dari tiga ini, mana yang mau kita maksimalkan? Boleh kita bikin target, sehingga kita spesifik misalnya belajarnya, mengisi Ramadannya. Misal ya, saya ingin mengoptimalkan yang ini dulu. Karena tiap hari di luar Ramadan pun akan saya bawa. Malu saya selama ini. Saya sholat ribuan kali ruku dan sujud, belum ngerti sampai sekarang bacaan-bacaan sholat. Cuman lancar baca aja. Allahu Akbar tapi nggak paham apa yang diungkapkan itu. Sehingga konsekuensinya itu nggak terbawa dalam jiwa kita. Setiap hari bilang, ya, menyampaikan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Tapi kok setiap kali kita beraktivitas dengan orang lain merasa yang paling besar, yang paling hebat, ya, sombong kepada teman sendiri, merasa angkuh di hadapan orang lain, merasa yang paling tinggi ilmunya, merasa yang paling tinggi kedudukannya, merasa yang paling banyak hartanya, berbuat sewenang-wenang pada orang lain. Tapi saat bersamaan kita mengucapkan Allahu Akbar, apa nggak malu? Jadi kan, baik yang baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya, minta diampuni salah, minta diampuni dosa, dihapuskan kesalahan-kesalahan. Habis sholat berbuat salah lagi, nggak tanggung-tanggung, kadang-kadang gosipin imamnya. Tuh imam dibuset kepanjangan banyak tadi ya. Panjang amat bacaan, si amat aja nggak panjang-panjang. Itu baru selesai sholat. Tuh, la haula wala quwwata illa billah. Kan? Belum yang lain-lainnya. Baik teman-teman sekalian, pun demikian dengan yang wajah lillazi fatara samawati wal ardh sampai ujungnya wa ana minal muslimin, katanya mengaku komitmen akan jadi muslim yang baik, pasrah kepada Allah, ikut ketentuan Allah. Habis keluar sholat menyalahi ketentuan Allah, berbuat yang salah lagi, melanggar ketentuan lagi, berarti ada yang salah. Tuh. Berapa banyak isi bacaan sholat yang sampai saat jujur pada diri kita, jujur sampai detik ini, dari sekian banyak kita ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Berapa persen isi yang kita amalkan? Jangan-jangan selama ini kita nggak paham. Ya, maka kita belajar. Nggak, yang dituntut kok sholat aja. Iya, kalau cuma nyari pahala dengan menunaikan kewajiban dapat. Tapi berkah perbaikan diri pun penting. Ya, karena nanti banyak terkait berkelindan perbuatan sholat itu berdampak pada pribadi kita. Kan jelas dalilnya Quran surah 29 ayat 45. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya benar, terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Ini sholat iya, keji iya, mungkar juga iya. Berarti ada yang salah, Joni. Tuh kan? Tuh, jadi jangan cukupkan, tolong redaksi diperbaiki. Jadi jangan sampai masyarakat itu hanya dipahamkan yang penting sholat. Dapat pahala, iya memang dapat pahala. Cuman dampak dari sholatnya ini ada enggak? Nah itu berdampak pada peningkatan pahala kita. Ya, kalau sekadar menggugurkan kewajiban, iya kewajiban nggak gugur. Nggak ada dosa tuh di situ. Cuma persoalannya dampaknya kepada kita ada perubahan tidak yang bisa meningkatkan kuantitas pahala kita dan kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jelas ya? Nah, maka nanti kita bisa misalnya gali ini, saya pengen dalam 30 hari itu selama puasa saya belajar. Ya. Misal dari mulai takbir, hari ini hari pertama saya belajar tentang makna takbir dengan iftitah dulu, besoknya Al-Fatihah, besoknya nanti tentang surat ruku, sujud sampai dengan salam sampai selesai nih. Ya, kita bagi misalnya. Ya. Kan kita bisa bagi dari mulai siang sampai malam, ya, siangnya apa yang dilakukan, malam bagaimana. Nah, kalau kita mau konsentrasinya ke sini, teman-teman sekalian, maka yang ini kita minimalkan. Ya, saya mau ambil misalnya sudah saya kebacaan dulu. Ya, yang penting saya isi tajwid dulu. Ya, misalnya satu hari 1 juz supaya bisa khatam, ya 30 juz sekali setidaknya selama Ramadan. Ya, maka saya isi ini untuk maksimal belajar tentang sholat. Yang ini saya ambil 1 juz. Kita bagi aja supaya nggak banyak ya. 1 juz kan mudah membaginya. Bagi 5 aja. Bagi waktu sholat. Bagi 5. Jadi kalau misalnya juz pertama itu kan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Ditambah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat 1 sampai 141. Ya kan? Ya. Al-Fatihah ini sudah di dalam kepala lah. Ya. Saya katakan di luar kepala. Kalau di luar kepala masih di luar. Ya, Al-Baqarah tuh masih di luar kepala. Al Imran di luar kepala. Al-Fatihah kan di dalam kepala, gitu kan? Nah, ini sudah hafal lah insya Allah. Kalau kita petakan ini 141 lah. Ya, 141. Ya, dibagi 5 berapa? 28 ya? Cepat. Betul nggak? Hah? 28. Betul ya, kurang lebih ya. Kurang lebih 28. Oh iya aja lah, gampang. Bismillah, ya kan? Ini 141 dibagi 5, 28, yang satu ada 29. 28. Betul nggak? Ini Joni ini. Ya. Nanti kita ambil spesial Joni ya, teman-teman. 5 kali 8 40, 0 naik 4 ke sini, 5 kali 2 10 tambah 4 140. Betul kan? Oh, John?
Baik, pemirsa penasaran kan siapa Joni nanti insya Allah ya. Nah, mudah-mudahan menjelang Ramadan sudah bisa diketahui. Jadi ini ada 28, 28, 28, 28. Nah ini 29 ya kan? Gitu ya? Baik, nanti ini subuh 28 ayat, ini 28 ayat, sampai nanti terakhir Isya 29. Paling gampang dibagi dua lagi. Nah, sebelum subuh misalnya kan habis nanti sahur istighfar baca 14 ayat, setelah subuhnya 14, ya kan? Nah, nanti kan panjang tuh. Dari pagi sampai ke siang Anda bisa belajar tentang fikih sholat. Lihat lagi. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa tampilkan di YouTube kita khusus, apakah di edisi Aku Suka atau nanti yang dulu kita coba upload kembali untuk mengingatkan ya supaya terukur untuk pembahasan ini bagi yang pengen mendalami. Nanti siangnya baca lagi sebelum zuhur 14, setelah zuhur 14 kan. Nanti Anda praktekkan yang belajar pagi ini, praktekkan di siang. Nanti akan terasa suasananya. Hari itu jangan banyak-banyak, satu aja dulu misalnya. Ya, tentang persiapan sholat, perbaiki wudhu, cara wudhu yang benar bagaimana, terus rasakan pada diri kita, amalkan terus sampai hari ke-30. Tak terasa hatam 30 juz ya selama 30 hari sekali hatam, dan ini pun kualitas sholatnya meningkat. Nanti setelah Ramadan akan terasa perbedaannya. Silahkan rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya, akan lain ya, gitu caranya kurang lebih. Nah kalau misalnya Anda merasa sudah cukup baik ini kan, nah, saya ingin kesini misalnya nih interaksi dengan Al-Quran nih teman-teman sekalian, boleh, silahkan petakan, jangan tanggung mau yang mana ya. Apakah ini bacaan? Kalau mau bacaan target, kalau yang biasa kan sehari 1 juz 30 juz, berarti sekali khatam kan, saya pengen 10 kali khatam misalnya, nanti bagi waktunya. Kalau saya pengen kajian ya nggak harus semua, nggak akan tercapai. Misalnya selama Ramadan saya pengen dapat Al-Baqarah, pengen paham, maka dibagi 286 ayat, saya kan dibagi tafsir, bagi 30, turunkan sehari berapa, dalami, pelajari, buka tafsir ulama, sekarang banyak YouTube juga, cari yang benar-benar, jangan yang aneh-aneh, yang tadi tuh tabayatubu YouTuban kan. Nah itu cari yang serius, yang betul ya. Nah kemudian kalau ingin hafalan ya konsentrasi, siapkan ya, bahkan nanti kita siapkan programnya insya Allah, ini spesifik ya. Nanti hari Ahad ya, insya Allah hari Ahad saya akan menyampaikan satu gambaran pedoman untuk menghafal khusus di bulan Ramadan. Teman-teman yang peserta STWH ya, keluarga besar STWH wajib untuk ikut ya. Karena nanti di situ saya akan sampaikan bagaimana mengkarantina diri kita sendiri untuk persiapan 30 hari Ramadan. Dan nanti bagi yang sudah siap kemarin ya, diseleksi, dinilai dari bacaan dan sebagainya, nanti akan ada karantina mandiri spesial, langsung dibimbing oleh musyrif dan akan setoran seperti yang karantina biasa. Jadi selama 30 hari ini insya Allah kita akan bimbing, bermohon kepada Allah untuk bisa mendapatkan 30 juz dalam 30 hari. Nanti hari Ahad insya Allah ini akan kita bahas. Jadi nanti ada yang spesifik menghafal Quran aja, Quran ini sholatnya ditunaikan, malamnya tarawih tunaikan, tapi dia fokus untuk menghafal sehingga optimal ya. Nah kalau yang ini standar ya, infak misalnya, ini ya siapkan anggaran, nah minimal bisa infak ya, jangan lihat berapa jumlahnya, yang penting kadar keikhlasan kita untuk bisa beribadah di hadapan Allah. Ini kembali pada kita. Ya saya cuma punya 30.000 Ustaz. Alhamdulillah setiap hari 1.000 kawan. Setiap hari 1.000. Ya, jangan malu dengan uang ya. Anda misalnya gini, bisa Anda siapkan diri Anda ya. Nggak harus Anda mencela orang lain ya, seperti Antonio Sarmin ya. Ya kalau Anda percuma kalau komen di chat di tempat kami dengan kata-kata yang kotor ya, percuma Anda menebar, nggak akan pengaruh. Ya lebih baik Anda perbaiki diri yang menjadi baik, itulah petunjuk Allah Anda hadir di sini. Antonio Sarmin, akun Antonio Sarmin, petunjuk Allah Anda ada di sini. Mudah bagi Anda untuk datang di tempat lain. Ya, tapi kenapa Anda hadir di sini? Boleh jadi ada perbaikan supaya Anda dapat hidayah, ya. Kemudian bicara yang baik-baik, yang mulia-mulia, dan mudah-mudahan saya berdoa Anda diberikan kekuatan oleh Allah untuk merubah diri menjadi lebih baik. Pun dengan kita semua. Ya, kembali ke sini teman-teman sekalian. Nah, silahkan, saya punya 30.000 misalnya, jangan merasa malu. Ya, Anda bisa belikan dalam bentuk makanan kah misalnya, sedekahkan pada orang lain, berbagi ya. Nah, ini jangan melihat kepada muslim saja. Tadi yang ada non muslim misalnya sekitaran kita, tetangga kita, baik itu yang Kristen misalnya, Hindu kah, Buddha kah, atau yang lain kah, sepanjang dia ada kebutuhan atau kita bisa berbagi, berikan. Ya, lebih di atas itu alhamdulillah, yang penting siapkan supaya kita bisa infak. Ya, ada teladan Nabi yang bisa kita tiru saat Ramadan ini. Kita maksimalkan teman-teman sekalian. Ya, saya senang ada sebagian teman-teman bahkan ada yang sudah menyiapkan, kan? Walaupun sebagian ada yang kurang tepat juga. Saya sebut kurang tepat karena ada misalnya yang menggenapkan zakat ke Ramadan, padahal jatuhnya ya nisab dan haulnya sebelum Ramadan. Jadi kalau zakat teman-teman, kalau dimajukan bagus, tapi diundur-undur itu nggak tepat. Ya, pada waktunya. Kalau jatuhnya di bulan Rajab, keluarkan Rajab.
Tapi kalau jatuhnya misalnya di bulan Syawal kita ingin ke Ramadan, kan tuh ada sebagian ulama masih membolehkan, boleh, ya kan? Nah, jadi kalau ada anggarannya untuk infak, kita maksimalkan infaknya. Alhamdulillah Allah titipkan misalnya cukup banyak lah, ada 10 juta misalnya, siapkan anggaran 30 juta, berarti sehari 1 juta, atau dilihat sesuai kebutuhan, yang penting sehari kita ada infak. Ya, kalau nggak ada uang, pakai makanan, datang ke masjid, walaupun berikan air putih saja. Dan kita rindu masa-masa itu, tatkala sebagian saudara-saudari kita, Masya Allah, di depan rumahnya dia nyimpen tempat minuman, dan sebagainya, dan seterusnya, dan itu luar biasa. Itu luar biasa, itulah spirit Ramadan. Ya, itulah spirit Ramadan. Jadi teman-teman sekalian, itu dilihat dari sekarang. Perbaiki diri kita. Karena itu saya mengajak ya, fokus mengaji, fokus dengan baik, jangan pedulikanlah orang-orang yang hanya memprovokasi saja, itu tinggalkan saja. Nggak usah banyak di komen, nggak usah macam-macam, kita belajar dengan baik dan kita doakan orang-orang itu supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, ini gambarannya. Ini gambarannya. Jadi gambaran ini teman-teman sekalian itu yang akan kita coba maksimalkan. Nanti untuk i'tikaf, insya Allah saya berikan satu edisinya sendiri, supaya nanti begitu mendekat kepada masanya, itu lebih terasa. Jadi kalau kita tampilkan saat ini, kadang-kadang suka lupa, ya. Dan kalau sudah lupa kan suka nggak ingat, itu persoalannya.